Bukan digunakan menurut emosional manusianya. Ada partai A, partai B, bentrok pakai takbir. Beda politik pakai takbir. Kepilih ketua jadi takbir. Masya Allah. Padahal yang namanya Allah Akbar itu Allah yang maha besar dan kita yang maha kecil. Secara logika, saya kepingin mengupas tentang Allahu Akbar. Kita hidup di kota Solo. Kota Solo berada di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Asia Tenggara. Asia Tenggara berada di benua yang namanya Asia. Masih ada benua Asia, Afrika, Australia, Amerika. Itu benua Asia itu nemplek dalam sebuah butiran yang namanya kacang hijau. Plek ditempelkan itu. Ada yang namanya benua Asia dalam kacang hijau itu. Dalam benua Asia itu ada yang namanya Asia Tenggara. Yang Asia Tenggara itu ada negara Indonesia. Negara Indonesia itu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada kota Surakarta. Kita berada di balik kacang hijau itu. Masih ada miliaran kacang hijau yang ada di jagat raya kita ini, dan kita berada di kacang hijau yang kecilnya bukan main. Sifat sombong kita berani munculkankah kita di muka bumi? Maka di hadapan Allah kita itu sangat kecil sekali, ibaratnya kita nemplek di kacang hijau yang tidak kelihatan. Maka kata Allah, la yadkhulul jannah, tidak akan bakalan masuk surga man kana fi qalbihi misqalun dzarrah min kibr. Orang tidak akan bakal masuk surga yang dalam hatinya masih ada satu titik sifat sombong. Maka tawaduk pada Allah. Allahu Akbar ketika dikumandangkan, hati kita lebih merendahkan diri pada Allah. Ketika Allahu Akbar keluar dari tenggorokan, berjatuhanlah sifat sombong yang ada di dalam dada kita. Maka unsur takwa yang pertama yaitu tawadhu. Yang kedua yaitu qanaah. Setelah Ramadan berlalu, Ramadan pergi, ciri suksesnya Ramadan kita atau enggak, lebih qanaahkah kita? Artinya apa? Nerimo ing pandon husnudzon pada Allah. Husnudzon kepada Allah. Bahwa segala yang diciptakan oleh Allah ini di muka bumi ini baik untuk kita. Lah kok terjadi bencana, terjadi kerusakan di muka bumi, terjadi kemiskinan, terjadi yang namanya kelaparan, terjadi yang namanya ketidakadilan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat, karena pola tingkah manusia. Ada istilahnya manusia itu kal an'am bal hum afdal. Manusia itu Masya Allah, kalau manusia itu sifat setannya mendominasi, sifat serakahnya mendominasi, sifat kufurnya mendominasi, lebih ngeri daripada hewan, kata Rasulullah. Kal an'am bal hum afdal. Kalau yang namanya bajing itu hanya makan kelapa, tapi nyuwun sewu yang namanya bajingan itu apa-apa dimakan. Uang rakyat dimakan, APBN dimakan, aspal dimakan, semen dimakan. Lebih ngeri daripada hewan. Karena apa? Qanaahnya tidak muncul. Maka saya yakin ciri Ramadannya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, penduduk Indonesia itu diterima, harus lebih qanaah. Tingkat korupsinya lebih rendah, pemimpinnya lebih adil,
kemakmurannya lebih terjamin, sehingga yang namanya orang-orang kecil, adanya kriminalitas di negara kesatuan Indonesia ini karena ketidakadilan penguasa. Ibaratnya penguasa itu yang kalau dalam orang mempunyai gawe itu yang nyinom. Kalau orang nyinom itu yang duwe gawe misalnya tamunya 1000, hidangannya 1500, seharusnya logikanya turah 500, tetapi kok kurang. Mungkin yang nyinom itu nyelintut. Seharusnya negara kesatuan Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke kita terkaya di dunia. Iya tuh ya? Negara kesatuan Republik Indonesia, Masya Allah, Gemah, Ripalo, Jinawi, Totok, Tentrem, Kertoraharjo, semua ada, semua tersedia. Tetapi lucu, impor beras dari Thailand, padahal Thailand sama Indonesia itu makmur Indonesia. Lucu, menjadi TKW di negara gersang yang namanya Arab Saudi. Lucu, kita diinjak-injak negara yang tidak punya daerah Malaysia. Kenapa? Konaahnya negara kesatuan Republik Indonesia ini para pejabatnya. Kata Rasulullah, ya saya ya'ti 'alan nasi zamanun, besok di akhir zaman itu, kata Rasulullah, besok di akhir zaman itu warraisuhum kal asad, para pemimpinnya seperti macan, kata Rasulullah. Kok seperti macan? Yang namanya macan itu raja hutan, presidennya hutan, padahal yang namanya hutan itu belum pernah ada pemilu. Iya atau ya? Tapi kamu menjadi presiden macan itu bukan karena keadilannya, bukan karena kedermawannya, bukan karena kesolehannya, tapi kekuatannya. Yang namanya macan, yang namanya presiden harus yang ngayomi rakyat. Tetapi yang namanya macan itu bukan ngayomi yang namanya pitik, malah makan pitik. Kata Rasulullah lagi, warraisuhum kal asad wal waziruhum kadhi'ab, para pembantunya, menterinya, dewannya seperti serigala, kata Rasulullah. Lah kok seperti serigala? Yang namanya serigala ada istilah serigala berbulu domba. Artinya apa? Serigala itu kalau mau makan domba, ganti bulunya menjadi domba. Dewan itu kalau mau makan rakyat, pemilu pura-pura nyedaki rakyat. Setelah jadi dewan, makan rakyat. Ramalan Rasulullah 100% benar. Wa waziruhum kadhi'ab, para dewannya, menterinya seperti serigala. Nyedaki rakyat 5 tahun pisan ke supermi wis bar kuwi mangan dit negara. Kemudian wal qudauhum kal kilab, kata Rasulullah. Para qadhinya, para hakimnya, para presiden, para perangkat hukumnya, polisi, jaksa, hakim, kata Rasulullah besok di akhir zaman, rusak-rusakin zaman, wa qudauhum kal kilab, para penegak hukumnya seperti nyun sewu anjing. Nah, yang namanya anjing itu, yang dibela itu bukan yang benar atau yang salah. Yang dibela itu sing sapa ngeki balong aku tak bela. Yang namanya anjing itu jegoki, entah itu anjingnya penjahat atau anjingnya orang baik, mesti membela tuannya, nggak gagas, tuan mlebu tak jegoki. Sing sapa gelem ngeki balong tak bela. Kata Rasulullah, wal qudauhum kal kilab, para pembantu, para penegak hukumnya seperti anjing. Yang namanya, yang nyun sewu, yang namanya penegak hukum kudune nyekel maling malah diopeni maling. Maka Rasulullah, ramalan Rasulullah ini Masya Allah, seorang anbiya khairul anam, benar-benar Masya Allah. Yang keempat kalinya, wa kasiruhum ala nasi kal ghina, tetapi mayoritas umat Islam seperti domba, mau makan embek, mau minum embek,
mau tidur embek, sampai mau dibelah embek. Tidak punya prinsip, tidak punya pribadi, tidak punya kekuatan. Maka yang menyelamatkan, kata Rasulullah, yang menyelamatkan di akhir zaman itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hanya berpegangan kepada sunnah Rasul dan kitab Al-Quran, yang tidak zahiduddin fid dunya wa raghibul akhirat, sing boten kedanan dunya dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya melupakan dunia dan cinta pada akhirat. Maka unsur takwa yaitu qanaah, menerima apa adanya. Ciri puasa diterima, kita lebih qanaah. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun keputusan oleh Allah, apapun takdir oleh Allah, dihadapi dengan qanaah. Yang ketiga kalinya, kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu wawira'i. Setelah Ramadan berlalu, ciri orang itu puasanya sukses atau enggak, orang itu lebih wira'i, lebih menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedikit demi sedikit latar kabun atau bakon antoba, sedikit demi sedikit meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu cirinya orang puasanya diterima oleh Allah. Tetapi kalau tiap tahun, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, orang itu, kata Rasulullah, orang itu akan ada 3 golongan. Setelah kita keluar dari Ramadan, kita akan menjadi 3 golongan. Ulaika humul muflihun, ulaika humul zalimun, ulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Apa? Orang yang tahun kemarin sama tahun hari ini lebih meningkat, itulah orang yang beruntung. Tetapi ada orang yang rugi. Orang yang rugi apa? Tahun kemarin, bulan kemarin sama bulan sekarang atau tahun sekarang tidak ada bedanya. Tidak ada peningkatan amal baik, tidak ada peningkatan amaliyah kepada Allah. Podotok, itu termasuk orang yang rugi. Tetapi kata Rasulullah, ulaika humul khasirun, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ada lagi ulaika humud dzalimun, mereka termasuk orang-orang yang celaka, zalim. Tambah tua tidak tambah cerdak sama Allah, tambah tua maksiatnya tambah kuat, tambah tua tidak mendekatkan diri pada Allah, tidak mendekatkan masjid. Mereka itulah orang-orang yang zalim, kata Rasulullah. Maka wirai, ciri puasa kita diterima oleh Allah yaitu wirai, lebih menjauhkan diri kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Kemudian yang keempat yaitu yakin. Yakin. Ciri puasa diterima oleh Allah, ciri puasa orang itu sukses, ciri orang itu mendapatkan ruhnya Lailatul Qadar, orang itu lebih yakin kepada Allah. Karena ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, lebih yakinnya kuat pada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya, jamaah yang ada di rutan ini percaya adanya kiamat atau enggak? Buktinya apa? Belum ngerti wujudnya, apa ngopo ireng, mau cari ini kok percaya. Karena apa? Adanya kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, itu bagi orang-orang yang beriman tok yang bisa melihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya pada barang gaib, kematian, usia, kiamat, surga, neraka, yaumil hisab, siksa kubur, itu termasuk alam gaib yang bisa melihat. Teknologi secanggih apapun tidak bisa meneropong yang namanya alam gaib. Secanggih prediksi orang astrologi tidak bisa memprediksi kapan dina hari kiamat. Tetapi bagi orang-orang yang beriman bahwa kiamat itu sudah di depan mata, kiamat itu benar-benar ada. Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal farasil mabsus.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kiamat mengerikannya bukan main. Ketika matahari terbit dari barat, kemarin ketika gempa 2006 saya di Jogja, watakulun nasu kal farosil mabasus, terbukti gempanya itu hanya 59 detik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan maha dahsyatnya. Watakulun nasu kal farosil mabasus, manusia itu larinya, masya Allah. Itu saya saksi di Jogja, ada orang itu biasanya nyuwun sewu nggak pernah sholat, malamnya habis berjudi, habis mabuk, pas gempa takbir Allahu Akbar. Loh, ya bengi kita bar main kok saya takbir. Maka ketika yang namanya kiamat itu muncul di hadapan Allah, muncul di hadapan kita, ada istilahnya dalam hadis itu, orang yang baru melahirkan aja keguguran, stres. Orang yang menggendong anaknya, dibanting anaknya, lari menyelamatkan sendiri. Ada ibunya terinjak-injak karena kiamat. Mengerikannya bukan main. Kiamat adalah khalid, kekal. Kita hidup di muka bumi ini mampukah sampai 200 tahun? Mampu mboten? Padahal yang namanya hari akhir itu tidak ada ujungnya. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat, kata Rasulullah, ibaratnya 1000 tahun di dunia. Disiksa di akhirat satu hari, ibaratnya kita itu disiksa oleh Allah 1000 tahun di dunia. Seleksi masuk surga itu gak mudah, Pak. Seleksi masuk surga amat berat. Orang yang tidak melakukan sunnahnya Rasul, orang yang tidak mengindahkan perintahnya Rasul, Masya Allah, ibaratnya seleksi masuk surga itu 1000 orang, satu masukkan surga, 999 nyemplung rokok. Ibaratnya surga itu tidak dijual dengan harga mahal, tetapi dijual dengan diri kita, dengan pribadi ibadah kita pada Allah. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Masya Allah, luasnya langit bumi itu dijajar itu lebih luas padang mahsyar. Ketika itu matahari satu hasta di atas kepala kita, ada orang itu berkeringatnya keluar banyak sekali, sehingga orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking keringatnya keluarnya bercucuran. Kiamat benar-benar ada. Watakunu nasukal farosil mabasus, manusia itu besok akan dilemparkan oleh Allah ke angkasa. Logikanya, bumi ini bergerak cepat sekali tanpa henti. Dari 15 miliar tahun yang lalu sampai sekarang bumi itu bergerak terus. Cepatnya bukan main. Lah kok nggak kerasa? Karena kita berada di pesawat, berada di kendaraan yang namanya bumi. Ibaratnya kalau kita naik bis, seolah-olah pohon-pohon itu berjalan, padahal yang berjalan kita. Seolah-olah matahari ciptaan Allah itu bergerak, tetapi yang bergerak itu bumi. Bergerak cepatnya bukan main. Ibaratnya kita naik truknya itu kebak manungso dengan kecepatan 100 km per jam. Tiba-tiba truk itu nabrak yang namanya pohon dengan kecepatan yang 100 km per jam. Apa yang terjadi? Manusia yang di atas bak itu mencelat semua keluar. Besok yang namanya bumi bergerak, berputar. Ketika itu wassama'i wattariq wan nazi'ati gharqa idza samsu kuwirat. Bumi ditabrak oleh bintang, padahal kecepatan bumi itu cepat. Apa yang terjadi? Manusia terlempar ke angkasa. Ibaratnya kita berada di atas truk terlempar ke angkasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sukses bukan orang yang sukses di dunia. Orang yang sukses bukan orang yang semakin menumpuk-numpuk kekayaan. Orang yang sukses bukan orang yang mempunyai pejabat
Tetapi orang yang sukses, orang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang sukses di hadapan Allah. Allah tidak memandang itu polisi, Allah tidak memandang kamu hakim, Allah tidak memandang kamu presiden, Allah tidak memandang kamu kiai, Allah tidak memandang kamu seorang yang dimurkai Allah. Tetapi Allah memandang kamu mau berubah atau enggak, kamu mau berubah menjadi yang terbaik atau enggak. Itulah pandangan Allah yang di hadapan Allah. Maka Masya Allah, ketika kita dihadapkan di padang mahsyar, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim, ditutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim, nahtimu ala afwahihim. Tangan itu besok bisa bicara, mulut kita terkunci di hadapan Allah. Tangan kita sering gunakan maksiat, itu besok akan ngomong di hadapan Allah. Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki itu menjadi saksi. Ya Allah, dulu saya pernah melangkah menuju laranganmu, ya Allah, kaki akan berbicara. Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Maka orang itu berbohong tidak bisa. Mulut yang biasanya di dunia bisa ngapusi, bisa manipulasi, bisa nepotisme, mulut besok dikunci oleh Allah. Dan ini bukan cerita, ini adalah firman Allah dan sabda Rasul. Kita dihadapkan di padang mahsyar, semua dikunci oleh Allah. Yang ngomong tangan kita, yang saksi kaki kita. Kaki yang biasa untuk melangkah kemaksiatan, tangan kaki itu akan bersaksi. Tetapi yang beruntung adalah orang yang mau tobat. Maka ketika orang itu mau dijebloskan oleh Allah ke neraka, orang itu tidak mempunyai amalan andalan. Maka yang namanya bulu mata bisa ngomong, ya Allah, saya bulu matanya si Fulan, ya Allah. Suatu ketika si Fulan ini pernah menangis tobat, ya Allah, pernah meneteskan air mata tobat, ya Allah. Maka orang itu tidak akan disiksa oleh Allah. Maka saudara-saudaraku seiman, tobatlah kuncinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, orang yang dzakarallahu khalian wa qadat ainahu, orang yang pernah pada malam hari bersolat merenung sehingga air matanya menetes. Itulah orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka Idul Fitri, yaitu kembali ke fitrah. Kalau bahasa Indonesia lebaran, artinya berleburan, berleburlah seluruh dosanya. Maka ada istilah saling memaafkan, saling memaafkan, saling memaafkan. Halalun bihalalin, saling halal bihalal. Maka kalau kita saling memaaf dan meminta maaf, kita berjabatan tangan menurut Rasulullah sebelum tangan kita itu dilepas. Walaupun dosa kita itu sundul langit, akan hancur oleh Allah sebelum tangan kita dilepas. Orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mau memaafkan dan orang yang mau minta maaf. Maka ketika Rasulullah SAW dalam khutbah Idul Fitri juga, tiba-tiba Rasulullah SAW terdiam, kemudian amin 3 kali, amin, amin, amin. Setelah sholat Idul Fitri selesai, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, tiba-tiba ketika sampai yang tadi panjenengan menikah khutbah Idul Fitri, tiba-tiba kok terdiam, ada apa ya Rasulullah? Tadi ada malaikat Jibril datang. Ada malaikat Jibril datang, dia berdoa, saya suruh amini. Jadi yang doa malaikat Jibril, yang amini Rasulullah. Doanya apa? Jibril berdoa, ya Allah, jangan kamu terima pahalanya orang si Fulan ini, jangan kamu terima pahala Ramadannya si Fulan
umatnya Nabi Muhammad. Yang satu seorang istri yang berani kepada suaminya. Rasulullah amin. Ya Allah, jangan kamu terima pahalanya Ramadannya si fulan ini jika orang itu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah amin. Doa Rasulullah yang ketiga, ya Allah, jangan kamu terima pahala Ramadannya si fulan ini yang sesama saudara, sesama seiman, sesama manusia tidak saling memaafkan. Kemudian Rasulullah amin. Maka 3 perkara ini yang menyebabkan pahala kita akan terhenti oleh Allah, yaitu kita sesama suami istri tidak saling memaafkan, anak sesama orang tua tidak saling memaaf dan meminta maafkan, dan kita sesama muslim tidak saling bermaaf-maafan. Maka dalam acara Idul Fitri ini marilah kita benar-benar tobat pada Allah. Benar-benar yang namanya kiamat itu benar-benar ada. Benar-benar yang namanya siksa kubur itu ada. Bahwa hidup kita di dunia itu hanya sebentar. Yang kekal adalah hidup di akhirat. Maka kalau kita lebih tawadhu, qanaah, wirai, yakin, insya Allah umat Indonesia diawali dari majelis ini kita menerapkan tawadhu, qanaah, wirai, dan yakin, insya Allah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, marilah dalam salat Idul Fitri ini mari kita berdoa bersama-sama pada Allah, minta ampun pada Allah, bertobat, taubatan nasuha pada Allah. Karena yang namanya taubatan nasuha, sebaik-baik makhluk yang mau tobat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musharrifal qulub syarrif qulubana ila ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana wa taqabbal i'tikafana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu pada pagi hari ini ya Allah bertobat ya Allah. Kami teteskan air mata tobatku ya Allah. Hancurkanlah segala dosaku ya Allah. Hancurkanlah segala kesombonganku ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Tempatkanlah kami ke surga indah-Mu ya Allah. Tempatkanlah kami ke Shiratal Mustaqim-Mu dengan indah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan tetesan air mataku ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan ya Allah, secara tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam matiku ya Allah. Matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Mudahkanlah kami berkata la ilaha illallah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Departemen Agama Kota Surakarta, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada khotbah tersebut, dan mudah-mudahan Allah golongan itu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hidayah dan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini melaksanakan bil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'malu salasa, salatu 'ala waqtiha wa birrul walidain wa jihadu fisabilillah. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid, selalu memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini insya Allah kita masih menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada al-khairul anam, khairul anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan ke zaman yang penuh barokah. Allahumma amin. Sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, takbir tahmid berkumandang di belahan buminya Allah, memuja dan memuji kebesarannya. Karena insya Allah pada hari ini kita merayakan yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri yang berarti kembali kepada fitrah. Setelah kita memasuki Sayyidus Zuhur, memasuki bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu Ramadan. Di dalam bulan tersebut barokah, rahmah, aftahul abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, diturunkanlah seluruh malaikat rahmat yang ada di langit untuk mengabulkan dan menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang dengan sungguh-sungguh kepingin taubat. Dalam Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menganjurkan bahwa atau mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dalam ayat tersebut, inti dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun,